Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Dan di sini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Dan materi ini merupakan bahasan terakhir di bab ini. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama. Kemudian langsung saja untuk ukuran penyebaran data, ini kita mengambil ukuran penyebaran data karena untuk memperoleh gambaran terpencarnya data secara kuantitatif di sekitar rata-rata hitung, diperlukan ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi. Untuk ukuran penyebaran data itu meliputi jangkauan atau rentang, jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, rataan simpangan atau mean deviasi, simpangan baku atau deviasi standar, dan variansi atau ragam. Dan untuk jangkauan semi antar kuartil, itu kalian mungkin sudah mendapatkan materinya di pertemuan yang sebelumnya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rataan simpangan, simpangan baku, dan ragam atau varians. Langsung saja kita akan menghitung atau menentukan rataan simpangan untuk data tunggal terlebih dahulu. Rataan simpangan atau sering kita sebut juga dengan mean deviasi dilambangkan dengan MD. Jika data yang diambil atau data yang diketahui X1, X2, X3 sampai Xn, maka untuk MD-nya bisa kita cari dengan 1/n kali sigma harga mutlak ya, harga mutlak dari XI dikurangi X rataan. Untuk XI ini berarti data atau datum ke I gitu ya. Kalau X rataan kalian pernah menghitungnya atau menentukannya, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data gitu ya. Kemudian N banyak data. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini disajikan contoh soal 2, 3, 6, 8, 11. Pertanyaannya adalah tentukan rataan simpangannya. Dan kita harus menghitung rataan hitungnya dulu. Yaitu 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11. Dibagi banyaknya data ada 5. Hasilnya sama dengan 6. Maka untuk menghitung MD-nya sama dengan harga mutlak XI min X rataan. XI berarti masing-masing data ini. 2 dikurangi X rataannya 6. Ya, nanti nilainya dimasukkan dalam harga mutlak di sini. Ditambah 3 dikurangi 6, ditambah 6 dikurangi 6, ditambah 8 dikurangi 6, ditambah 11 dikurangi 6. Dibagi banyaknya data ada 5. Kalian ingat bahwa harga mutlak di sini, harga mutlak kan nilainya berarti selalu positif kan ya, di dalam harga mutlak itu nilainya selalu positif. Berarti kalau begitu 2 dikurangi 6 itu kan negatif 4. Maka harga mutlak negatif 4 jadinya positif 4. Lalu kalau harganya nilai di dalamnya udah positif bagaimana? Ya sudah, biarkan saja. Misalnya 8 dikurangi 6 kan hasilnya 2. Ya sudah, hasilnya tetap 2 saja. Gitu ya. Berarti ini 4 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5 dibagi 5 hasilnya 2,8. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, next lanjut. Di sini kemudian ada kalau data tunggal tapi disajikan dalam bentuk frekuensi atau bisa kita sebut data tunggalnya berbobot. Misalnya disajikan dalam bentuk tabel. Gini ya, XI-nya 61, 64, 67, 70, 73. Frekuensinya untuk 61, 5, 64, 18, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung rataan hitungnya, maka kita ingat, kalau masing-masing data itu ada frekuensinya, maka harus kita kalikan masing-masing data itu dengan frekuensinya masing-masing. Berarti X rataan sama dengan 61 dikali 5 ditambah 64 dikali 18 ditambah gitu ya. Dan seterusnya dibagi
banyaknya frekuensi atau total frekuensinya berapa. Dari 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 27 ditambah 8 hasilnya 100. Maka yang ini dikalikan masing-masing ditambah kemudian ya dibagi 100 hasilnya 67,45. Ini baru rataan hitungnya. Kemudian bagaimana untuk tabelnya? Kan ini yang diketahui hanya XI dan FI ya. Maka di antara atau sebelum ke frekuensi XI-nya ini kita kurangkan dulu dengan dengan rataan hitungnya. Jadi 61 dikurangi rataan hitungnya 67,45 dan nilainya dimasukkan dalam harga mutlak. Kan harusnya 61 dikurangi 67,45 kan negatif ya, negatif 6,45. Karena nilainya dimasukkan dalam harga mutlak, maka jadinya positif 6,45. Kemudian 64 dikurangi 67,45, tapi dimasukkan harga mutlak, hasilnya positif 3,45. Kemudian untuk menghitung MD-nya, maka dari XI min X rataan ini dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Berarti 6,45 kali 5 hasilnya 32,25. 3,45 kali 18 hasilnya 62,10 dan seterusnya. Maka jumlah totalnya di sini kalau ini kita jumlahkan hasilnya 226,50. Maka rumus MD-nya sama dengan kalau untuk mempermudah, karena di sini udah ada frekuensi, berarti sama saja sigma XI min X rataan ya dikali FI ini kan hasilnya 226,50 itu dibagi sama sigma F-nya yang 100 itu tadi hasilnya 2,265. Kita bulatkan maka jadinya 2,27. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, next. Berikutnya kalau yang ditanyakan adalah simpangan baku. Simpangan baku kita lambangkan dengan S. Kadang soal itu tidak hanya menanyakan simpangan baku, tapi misalnya disuruh menanyakan varians atau ragam. Maka kalau untuk simpangan baku, kalau untuk data yang tunggal ya, berarti S sama dengan akar dari 1/n kali sigma XI min X rataan dikuadratkan. Kalau simpangan baku nilainya dalam akar, kalau variansi atau ragam itu S kuadrat, berarti tanpa akar. Gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Kalau diketahui data tunggal seperti ini, maka kita hitung terlebih dahulu rataannya ya. 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 tambah 11 hasilnya dibagi 5 ya, hasilnya 6. Maka untuk menghitung simpangan bakunya sama dengan akar dari ya XI, berarti data masing-masing ini dikurangi sama X rataan, berarti 2 dikurangi 6. Terus kalau tadi untuk mencari MD kan harga mutlak ya, kalau ini ada kuadratnya berarti 2 dikurangi 6 dikuadratkan, berarti kan di sini harusnya negatif 4 dikuadratkan jadinya 16. Terus lagi ini 3 kurangi 6 kemudian dikuadratkan, ditambah dan seterusnya sampai semua data masuk. Kemudian 2 dikurangi 6 kuadrat ditambah 3 kurangi 6 kuadrat ditambah dan seterusnya dibagi banyaknya data 5. Maka akar dari 10,8. Hasilnya berapa? 3,29. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, next. Berikutnya kalau datanya itu data tunggalnya disajikan dalam frekuensi gimana? Atau data tunggal berbobot. Caranya hampir sama dengan tadi, bedanya berarti nanti rumus S-nya di situ ada perkalian antara F dengan XI kurangi X rataan. Kita lihat. Nah, ini ya. Langsung ke contoh soalnya. Di sini XI-nya sudah disajikan, kemudian FI-nya sudah dari XI ini tadi dikurangi dengan masing-masing rataannya. Rataannya di sini karena ada frekuensi maka caranya mencari berarti XI kali FI begitu ya. 51 kali 5 ditambah 54 kali 42 ditambah 57 kali 18 ditambah 60 kali 27 ditambah 63 kali 8 dibagi totalnya 100. Hasilnya 56,73. Maka masing-masing XI ini dikurangi 56,73. Hasilnya kan negatif berapa? Dikuadratkan ya, hasilnya 32,83. Lagi 54 dikurangi 56,75, dikuadratkan hasilnya 7,45 dan seterusnya. Kemudian ini ada kolom
F atau frekuensi masing-masing dikalikan sama yang tadi X min X rataan dikuadratkan. Berarti 32,83 kali 5 hasilnya 164,15. 7,45 kali 4 2, 312,90. Dan seterusnya kemudian ini dijumlahkan semua hasilnya 1081,42. Maka S atau simpangan bakunya sama dengan akar dari 1081,42 dibagi sigma F-nya 100, hasilnya 3,288. Oke, kita lanjutkan ke data berkelompok. Di sini kalau data berkelompok yang ditanyakan simpangan rata-rata dan simpangan bakunya bagaimana? Dari data berkelompok yang bentuknya bentuk interval begini ya, maka kita harus tentukan dulu nilai tengahnya. Ingat, untuk menghitung titik tengah caranya bagaimana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 60 ditambah 62 dibagi 2, 61. Kemudian ini berikutnya caranya sama. Atau karena interval kelasnya itu dari 60 ke 63 itu 3, maka 61 ke bawahnya ditambah 3, jadinya 64 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini frekuensi. Untuk mencari rataannya, maka X ini, tengah, titik tengah, kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing. 61 kali 5, 305. 64 kali 18, 1152. Gitu ya. Kemudian setelah dikalikan semua, dihitung sigma Fx berarti dari 305 ditambah semua sampai ke bawah hasilnya 6745. Dibagi sigma F-nya 100, maka X rataannya sama dengan 6745 dibagi 100, hasilnya 67,45. Kemudian untuk mencari MD, dari masing-masing titik tengah ini dikurangi dengan X rataannya, berarti 61 dikurangi 67,45. Kan harusnya negatif 6,45 ya. Karena ada harga mutlak, maka jadinya positif 6,45. Dan seterusnya, ini yang kedua 64 dikurangi 67,45, hasilnya negatif 3,45. Karena harga mutlak, jadinya positif 3,45. Dan seterusnya ya. Kemudian ada kolom F kali X min X rataan. Maka frekuensinya masing-masing ini ya, frekuensi ini dikalikan dengan harga mutlak X min X rataan, berarti 5 dikalikan 6,45 hasilnya 32,25. 18 dikalikan 3,45, 62,1 dan seterusnya. Kemudian ini dihitung jumlahnya semuanya, maka hasilnya 226,5. Berarti MD sama dengan sigma F kali harga mutlak X min X rataan dibagi sigma F. Hasilnya ini sigma F kali harga mutlak X min X rataan kan 226,5 dibagi 100 sama dengan 2,2650 atau kita bulatkan 2,27. Ini baru MD. Untuk menghitung simpangan baku bagaimana? Untuk menghitung simpangan baku caranya sama. Kalian cari dulu rataannya. Karena tadi pakai interval, berarti kan sama saja kalian cari titik tengahnya dulu. Dikalikan sama F, maka sigma Fx-nya hasil jumlah dari semua ini ya. Hasilnya kan 6745 dibagi 100, hasilnya 67,45. Kemudian masing-masing titik tengah ini ya dikurangi sama X rataannya dan dikuadratkan. Berarti 61 dikurangi 67,45 dikuadratkan hasilnya 41,6025. Kemudian 64 dikurangi 67,45 dikuadratkan hasilnya 11,9025 dan seterusnya. Baru kolom ini kita kalikan dengan F. Berarti 41,6025 kalikan sama 5 hasilnya 208,0125. 11,9025 kalikan 18 hasilnya 214,245 dan seterusnya. Kemudian ini kita jumlahkan untuk mencari sigma F kali X min X rataan dikuadratkan ya. Hasilnya kalau ini dijumlahkan semua hasilnya 852,75. Maka S atau simpangan baku sama dengan akar sigma ini 852,75 dibagi 100 hasilnya diakarkan ya, hasilnya 2,92. Sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga materi ini bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan langsung setelah tayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.